Perusahaan teknologi Fujitsu Indonesia perkenalkan kemampuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence pada pelaku usaha dalam Fujitsu Activate Now Asia Tenggara 2023. Salah satunya Kozuchi, sebuah platform AI yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan bisnis dalam mewujudkan realisasi proof of concept dalam waktu singkat. Teknologi ini bisa diimplementasikan untuk berbagai keperluan, seperti meningkatkan keamanan di sebuah perusahaan. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen ketika berinteraksi dengan produk, sehingga bisa menjadi insight bagi pelaku bisnis pada produk yang ditawarkan. Hal ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi produk cacat dari gambar yang diambil kamera, sehingga mengurangi risiko masuk ke pasaran dan menurunkan kredibilitas perusahaan. Adapun teknologi ini juga bisa diimplementasikan pada sektor keselamatan kerja. Tanpa harus mengandalkan pengawasan mata manusia, orang yang memerlukan pertolongan darurat cukup melakukan gerakan tertentu. Perilaku dan gestur yang terdeteksi kamera kemudian dianalisis untuk langsung diidentifikasi dan kemudian mengirimkan peringatan pada pihak yang telah ditentukan. Saya imagine ya, di pabrik ada di pojokan sana, ada yang jatuh, whatever reason. Mungkin sakit dan lain sebagainya. CCTV menangkap. Dia akan mengirimkan ke pusat kontrol yang pertama. Dalam waktu 2 menit tidak ada respon, itu akan naik ke pusat kontrol berikutnya. Akan naik sehingga tereskalasi bahwa ini sudah berbahaya. Karena setiap menit itu sangat berarti terhadap penyelamatan manusia. Right? Setuju ya? Apalagi untuk yang serangan jantung ya. Every second counts. Dalam kesempatan lain, perusahaan International Business Machine Corporation atau IBM menilai perkembangan sistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence membuka potensi penerapannya di beragam sektor bisnis. Kecerdasan buatan berpotensi mampu mengembangkan bisnis kecil, medium, hingga startup di Indonesia melalui reformasi administrasi dan pelayanan publik yang efektif serta efisien. Namun menurut hasil penelitian AI Readiness Index atau kesiapan penggunaan AI yang dirilis Cisco pada November 2023, hanya 20% organisasi di Indonesia siap menerapkan dan memanfaatkan teknologi yang didukung oleh AI. Tentunya pengadopsian AI diikuti sejumlah tantangan. Salah satunya AI meningkatkan beban kerja infrastruktur. Penelitian AI Readiness Index Cisco mengungkap 47% organisasi di Indonesia menganggap infrastruktur mereka scalable untuk mengadopsi AI. Sementara 35% mengatakan mereka memiliki skalabilitas terbatas atau tidak scalable sama sekali untuk mengadopsi AI dalam infrastruktur teknologi mereka. Selain dari itu, kebutuhan akan keterampilan AI menunjukkan adanya kesenjangan tenaga kerja digital. Menurut Paul Burton, selaku General Manager Asia Pacific International Business Machines Corporation atau IBM, tantangan terbesar Indonesia dalam mengadopsi AI adalah keterampilan tenaga kerja. I think Indonesia is it's the largest economy in ASEAN and is probably the second largest economy in Asia Pacific. And so I think that Indonesia is moving along quite aggressively. But at the same time, I think what's slowing Indonesia down really is skills. IBM, for example, we started the Hybrid Cloud and AI Academy last year, and we're moving a couple thousand students a year through the academy. And this year, I should say in 2024, in the next cohort that we're moving through, we've actually created a generative AI track for the AI and Hybrid Cloud Academy that's going to take students through and train them on generative AI in depth for 5 months. We call it Watson X. Students, I think, are signing up for this, and I think it will be a very good experience. You know, the skills required to adopt generative AI are a little bit different. Instead of just inserting automation into a particular business process and automating a piece of it, why not reimagine the entire business process in the context of generative AI? When you do the latter instead of the former, you get discontinuous benefits instead of just incremental change. And I think businesses with such a disruptive technology as generative AI, sebetulnya dengan adopsi AI dapat mengubah lanskap bisnis Indonesia melalui peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, dan optimalisasi layanan konsumen. Tim Liputan CNN Indonesia.